Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktaviani Adam dengan NIM 151423218 kelas 1E PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampuh Bapak Dr. Rusam I. Husain SAG MPD. Materi tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Materi pertama adalah hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menuju program pembelajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan sekolah. Menurut Mulyadi pada tahun 2009 halaman 4, manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memahami, mendiagnosis, memutuskan, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas yang dinamis. Maka dari itu, seorang guru memiliki andil yang sangat penting dan berperan terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan dua tugas pokok, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Beberapa hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran di kelas diantaranya adalah 1. Adanya kegiatan di sekolah yang mengorbankan jam pelajaran. 2. Kelas yang mendapat jam pelajaran terakhir. Yang ketiga, siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Keempat, siswa kurang aktif di kelas. Yang kelima, siswa sering keluar masuk kelas dengan alasan ke kamar kecil. Yang keenam, fasilitas peserta didik. Ketujuh, ketidaksesuaian penerapan metode. Kedelapan, ketidakpahaman terhadap materi. Dan kesembilan, keterasingan peserta didik dalam suatu pengajaran. Materi berikut ada cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Dalam penerapan suatu program, tidak akan terlepas dari faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan program tersebut. Agar lalu lintas pengajaran berjalan lancar, teratur, dan terhindar dari beberapa hambatan yang berakibat pada stagnasi pengajaran. Pengajaran yang tak lancar dan teratur, serta kemungkinan diperlukan usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kelas tersebut juga dibutuhkan usaha secara nyata dari pihak pelaksana manajemen kelas, yaitu guru itu sendiri. Adapun hal-hal dilakukan atau strategi nyata untuk mengatasi faktor penghambatan tersebut adalah 1. Memotivasi dengan pemberian jadwal pengaturan waktu. Kedua, berusaha tampil prima di jam-jam terakhir agar siswa tidak jenuh dan variasi metode KBM. Ketiga, mengulang materi yang menyenangkan dan memberi masukan tentang pentingnya suatu ilmu. Yang keempat, tersedianya fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti LCD kelas, buku-buku perpustakaan yang memadai, dan yang terakhir, dukungan dari orang tua, terjalinnya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. Kemudian materi terakhir yaitu faktor-faktor dalam manajemen kelas. Menurut Syaifudil Bahri pada tahun 2006 halaman 185, masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Berbagai faktorlah yang menyebabkan kerumitan. Secara umum, faktor-faktor dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Diperlukan dalam proses belajar mengajar, guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya pada aktivitas dalam berhasil dapat mengimplementasi pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja dapat meningkatkan
siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, dapat menarik perhatian siswa, dan dapat mengendalikan gairah belajar siswa. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Apabila penggunaannya bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik. Guru harus menekan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Tujuan akhir pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru sebaiknya selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin dan guru hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Guru harus memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar anak supaya tercipta proses belajar yang baik. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain kondisi fisik, sosial emosional, dan organisasional. Semua faktor ini harus dipahami oleh guru agar tujuan KBM dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, atau setiap kegiatan belajar mengajar, baik yang sifatnya instruksional maupun tujuan pengiring akan dapat dicapai secara optimal. Lingkungan fisik yang memenuhi syarat mendukung meningkatnya intensitas proses KBM. Siswa di samping itu juga mempunyai pengaruh tujuan pengajaran.